Kita berharap punya teman, tapi kita penuh dengan mind reading. Bahwa kayaknya dia nggak suka sama aku. Akhirnya yang terjadi apa? Kita akan menghindar. Distorsi kognitif, sehingga kita sering melakukan mind reading yang sebenarnya itu salah gitu. Makanya itu namanya distorsi kognitif. Akibat apa? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Senyum dok, ngadep kamera, senyum. Nah, psikiater yang mengerti Anda, ya kan di sana. Ki opo? Kok iki opo? Iki dokter Surabaya. Ya, sesekali inilah, jangan tegang ya. Dibuat apa susah. Pernah nggak dokter sampai merasa gitu apa ya? Mungkin pasien nggak suka gitu sama Anda. Teman-teman orang lain tuh nggak suka sama Anda. Pernah. Ya, gara-gara mungkin saya begini atau apa gitu. Makanya tadi kan saya suruh senyum gitu. Kok Gideon nggak suka sama saya ya, makanya saya disuruh senyum. Saya tuh nggak suka sama dokter Amy kalau dia tuh nggak senyum karena kelihatan jahat. Ini udah bawaan orok, nggak bisa diubah. Padahal ternyata Judes. enggak. Bawaan Iya. orok ini. Ini serius loh ya kan? Penyakit kongenital ini bawaan dari lahir. Jadi saya suka komen gitu kalau dia lagi live IG kan banyak ya. Dia terkenal gitu kan, webinar kemana-mana. Dok senyum gitu. Ya saya mau klarifikasi ya kan. Sebenarnya ya kurang senyum aja, nggak jahat kok ya. Nggak diapa-apain kalau Anda Awas anjing galak. Awas dokter galak. Aduh, pernah ya? Gara-gara apa? Apanya? Nggak pernah ngerasa nggak disukai gitu. Sensi lagi dapat mungkin waktu itu. Oh itu dulu sih ya. Ya dulu waktu kuliah gitu ya banyak lah. Itu wajar sih. Sebenarnya semua orang kan pasti sering ya berpikiran seperti itu. Nah ini yang perlu kita sadari ya. Bahwa kadang kita tuh memiliki namanya distorsi kognitif ya. Distorsi kognitif. Nah lo apa lagi nih? Distorsi kognitif itu adalah suatu pola pikir yang kurang tepat. Yang melenceng, makanya dari kata distorsi, melenceng dari yang seharusnya. Kognitif itu Kognitif tuh pola pikir. pola pikir yang melenceng. Cara berpikir. Jadi cara berpikir yang melenceng, yang tidak seharusnya, yang akhirnya membuat kita menjadi depresi dan cemas. Jadi sebenarnya distorsi kognitif ini adalah suatu hal yang mana sering kita lakukan, yang mana perlu kita ubah. Makanya dari distorsi kognitif ini yang perlu kita sadari kalau pas kita lagi treatment namanya CBT ya, Cognitive Behavior Therapy, itu kita menyadari pola pikir apa sih yang nggak tepat di dalam diri kita yang membuat kita itu jadi depresi dan cemas. Salah satunya ya mind reading itu. Mind reading itu kan juga dilakukan oleh psikolog ya atau peramal gitu kadang-kadang. Oh lain Ya. Kalau peramal itu kan lebih ke arah probabilitas yang kita nggak tahu ya. Belum bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau ini kan Loh psikolog kan juga gitu. Oh psikolog, kamu tuh orangnya gini. Oh enggak. Kan mereka kayak kita nggak mind reading ya. Aku kalau disuruh orang lucu kadang pasien tuh nunjukin saya foto, dok tolong liatin dok ini orangnya gimana. Loh saya ini bukan paranormal, saya bukan cenayang, saya nggak bisa membaca ya, nggak ada jampi-jampi, nggak ada kemenyan di ruangan praktek saya nggak mungkin bisa menilai orang ya. Kita menilai itu bukan dari foto wajah bukan, tetapi dari apa yang dia bicarakan, isi pikirannya, penampilannya, pola pikirnya dia, itu yang kita nilai. Nah maksud saya itu dok. Terus tadi kan mind reading ini salah satunya ya distorsi kognitif itu kan. Tapi bukankah mind reading itu juga dilakukan oleh para profesional ya, katakan bukan cenayang lah yang tadi itu. Psikolog kan juga gitu ya, dari gestur tubuh, dari tatapan wajah, mata atau apa, mereka bisa membaca karakter kita. Tetapi juga dari apa yang dia sampaikan, itu bedanya. Kalau yang kita bilang distorsi kognitif, mind reading itu ketika kita sebenarnya nggak ada yang disampaikan oleh orang tersebut, tetapi kita memiliki asumsi-asumsi. Oh. Jadi misalnya aku ngerasa Koji nggak sayang sama aku karena aku ngerasa kayak gitu aja dari tatapan wajahnya Koji, ya tuh wajahnya itu, matanya itu tajam silat itu, dia pasti nggak suka sama saya. Saya juga nggak suka loh sama mata kamu itu, kelihatan jahat.
Ya contohnya kayak Ya gitu. itu kan cuma sekedar asumsi berarti ya mind reading Ya, itu ya. tetapi pada beberapa orang yang akhirnya dia menjadi depresi dan cemas, biasanya dia itu seringkali menggunakan distorsi kognitif mind reading ini, sehingga akhirnya dia menjadi stres sendiri. Dia merasa nggak disukai sama temannya, merasa nggak disukai sama gurunya, nggak disukai sama mertuanya dan lain sebagainya. Padahal mertuanya nggak pernah ngapa-ngapain, duduk manis aja, temennya nggak pernah ngapa-ngapain, tapi dia udah berasumsi seperti itu. Itu namanya mind reading. Ketika kita sudah memiliki asumsi-asumsi tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita, seperti seolah-olah kita bisa membaca pikirannya dia. Padahal tanpa komunikasi yang intens gitu ya. Tanpa komunikasi dan tidak pernah ada pernyataan yang demikian. Jadi hanya asumsi. Makanya kok dianggap sebagai distorsi. Asas praduga tak bersalah. Iya, Misalnya kayak gitu. Jadi kita hanya menduga, kayaknya dia nggak suka, tapi belum tentu, belum ada bukti. Maka di sanalah pentingnya kita bersikap asertif dan komunikatif. Iya. Akibatnya susah ya kalau gitu ya berteman sama orang lain. Nah, Iya, selalu akhirnya asumsinya orang-orang begitu. yang Asumsi kan selalu jelek ya dalam ini ya. Asumsi benar. kan bisa positif, negatif. Ini lebih ke banyak negatifnya ya. benar, ya. Makanya kan kalau di Alkitab kan ada kayak ayatnya ya, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Ya kan? Karena kalau kita pikirannya negatif, kita merasa nggak disukai sama orang, maka apa yang akan terjadi? Kita pasti akan merasa orang itu nggak suka, lebih baik aku menghindar. Biasanya begitu responnya. Sehingga kalau kita menghindar, lama-lama kita nggak punya teman. Karena kita sudah merasa kita nggak disukai, padahal orang itu belum tentu berpikiran demikian tentang kita. Tetapi karena kita merasa nggak disukai, kita menghindar, akhirnya ujung-ujungnya kita jadi kesepian dan nggak punya teman. Makin cemas. Padahal sebenarnya yang kita harapkan karena kita kesepian apa? Kita kepingin punya teman. Tetapi karena apa yang kita lakukan nggak sinkron, nggak sejalan dengan apa yang kita harapkan, maka ya nggak akan terjadi kan. Kita berharap punya teman, tapi kita penuh dengan mind reading. Bahwa kayaknya dia nggak suka sama aku. Akhirnya yang terjadi apa? Kita akan menghindar. Dan yang terjadi apa? Kita low self esteem, nggak ada percaya diri karena kita merasa nggak disukai. Ujung-ujungnya kita jadi depresi dan juga cemas. Ya, intinya kita tuh mulai berasumsi bahwa diri kita itu tidak menyenangkan bagi orang lain, diri kita itu kurang bagi orang lain sehingga orang lain tuh nggak suka. Jadi lebih baik ya udah saya menghindar aja gitu. Benar. Minder ya. Ya akhirnya jadi minder, jadi depresi, jadi cemas, menghindar. Oke. Saya telisik lagi kalau begitu. Distorsi kognitif, sehingga kita sering melakukan mind reading yang sebenarnya itu salah gitu. Makanya itu namanya distorsi kognitif. Akibat apa? Nah, ini kan berarti tentang self esteem yang begitu rendah. Benar. Biasanya orang-orang yang sering melakukan mind reading itu adalah pola penyelesaian masalah, coping mechanism yang nggak matur ya, yang childish ya. Biasanya mungkin di masa lalunya dia pernah dibully, diejek, ya, atau dia pernah ditinggalkan atau diabaikan, ya, sehingga dia mungkin merasa tertolak, tidak diinginkan, tidak diharapkan, sehingga di kemudian hari mental block itu bahwa dia nggak disukai, nggak diinginkan, nggak diharapkan, aku ini kuper, minder, terekam, sehingga ketika orang lain jalan sama dia, padahal orang lain ya welcome aja sama dia, tapi dia udah memiliki asumsi bahwa aku pasti nggak disukain sama orang lain, karena aku dulu pernah dibully, orang pernah bilang nggak suka sama aku, contohnya kayak gitu. Nah misalnya ya di waktu kecil dibully, pendek gitu. Gemuk gitu misalnya, itu kerekam, akhirnya ketika mulai dewasa ya mulai ya itu tadi mind reading bahwa di generalisasi semua orang tuh nggak suka sama dia gitu kayak ya. kok Gideon tadi. Kenapa? Sudah bilang aku jahat, judes, galak. Itu aku terbuli loh kok. Untung aku ini psikiater, aku memaafkan engkau di dalam Tuhan. Kan saya sudah klarifikasi, sebenarnya itu enggak, bawakan orok tadi kan kayak gitu ya kan. Ya, jadi untung ya, aku ini enggak luka batin aku. Enggak jahat. Mau ke retret pelepasan luka batin aku sih. Mari silakan lepaskan. Ternyata dia masih menyimpan dendam. Enggak, makanya ini aku bersikap asertif komunikatif. Iya, harus asertif komunikatif supaya dong. Aku tidak gitu mind loh. reading lagi bahwa engkau membenciku. Aku juga tidak mind reading lagi untuk menilai dirimu.
gitu. Aduh, kita pemberesan loh ini ya kan. Iya, makanya Iya, pentingnya iya. kita bersikap asertif dan komunikatif itu di sana. Orang yang asertif itu adalah orang yang bisa tahu apa yang diinginkan orang lain dan juga tahu apa yang diinginkan oleh dia. Orang yang hanya mementingkan apa yang diinginkan oleh orang lain akan menjadi orang yang pasif. Orang yang hanya mementingkan apa yang diinginkan olehnya maka akan menjadi orang yang agresif. Kita di dunia ini kita harus menjadi orang yang asertif. Kita harus mengungkapkan apa yang ingin kita inginkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita harapkan tanpa melukai perasaan orang lain. Ya, misalnya kita nggak disukai ya, kita ngerasa nggak disukai, kita tanya. Kita tanya apa yang mungkin bisa aku perbaiki dari diriku. Seandainya memang ada yang nggak nyaman, kita mau introspeksi, berbesar hati karena kita tahu apa yang diinginkan oleh orang lain. Tetapi kita juga harus memiliki batasan apa yang masih bisa aku lakukan dan apa yang nggak bisa. Karena jangan sampai juga jadi people pleaser. Iya, menyenangkan hati semua orang. Nggak mungkin bisa, juga kita malah stres sendiri. Benar. Ya. Makanya harus jadi asertif itu tadi. Ya, tips asertif dari Dr. Aimee ya gitu mungkin ya. Kalau kita mulai ngerasa ada distorsi gitu ya, kita mulai melakukan mind reading sendiri gitu dan kayaknya dokter ini nggak suka sama saya ya kan. Ya mulai nanya gitu ya. Dok, saya apa ya dok ya yang bisa saya perbaiki dari penampilan saya gitu ya, tipsnya gitu ya. Mulai ngomong gitu ya. Mulai ngomong, tapi jangan judgmental ya. Nanti kalau judgmental malah gegeran. Judgmental misalnya apa? Misalnya karena aku ngerasa nggak disukai sama Ko Gideon, terus aku bilang, Ko Gideon tuh nggak suka ya sama aku ya. Itu kan judgmental ya. Atau pasti gini, malah merusak hubungan. Atau gini, Ko Gideon apa sih kok kamu bilang aku jahat tuh apa gitu. Nah, itu judgmental gak itu. terima. Iya, nggak terima. Senggol baca. Nggak bagus itu ya. Senggol baca. Habis ini kita bacoan di luar ya. Ini kok jadi psikopat semua yang main baca-bacoan. Bercanda. Psikiater yang mengerti Anda ya. Psikiater yang mengguyoni Anda. Pasien yang membuli Anda. Baik ya. Jadi pesannya jangan suka melakukan mind reading sendiri gitu ya. Intinya komunikasi, ngomong lah gitu loh. Apa yang disukai dan apa yang nggak disukai. Memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang tuh nggak bisa gitu loh. Kita dan tahu kita juga nggak mungkin disukai semua orang. Betul. Seperti kita tidak menyukai semua orang, demikian pula tidak semua orang akan menyukai Anda. Dan juga bukan merupakan suatu keharusan bahwa Anda harus disukai semua orang. Just be yourself, usahakan yang terbaik. Karena ketika kita baik sama orang, mungkin orang ada aja komentarnya tentang kita, biarin aja ya. Orang yang mencintai Anda akan tetap mencintai Anda tanpa perlu kita jelaskan apapun. Orang yang membenci Anda, meskipun kita menjelaskan juga akan tetap membenci Anda. Atau malah semakin dibenci. Jadi lebih baik be yourself, karena orang yang mencintai Anda akan mencintai untuk Anda apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Daripada Anda berpura-pura jadi orang lain, orang mungkin akan mencintai Anda tetapi bukan sesungguhnya mencintai Anda, hanya mencintai ilusi tentang Anda. Wih, mantap ini. Jadi just be yourself, oke? By the way, ini bisa kita, ini kan dalam dunia real nyata ya. Maksudnya dalam dunia virtual, dunia media sosial, bisa nggak ada perasaan kayak gitu, mind reading hanya dengan mulai stalking IG-nya orang misalnya. Kalau stalking apa berarti? Disukai apa nggak disukai? Nah, bisa dual loh. Loh iya kan, ketika stalking terus kemudian ini contohnya saya gitu, stalking Dr. Aimee ya kan, terus saya unfollow. Dr. Aimee merasa insecure dengan kenapa sih kok di unfollow, nggak suka ya sama saya. Nah kan bisa ya sekarang bisa, di era yang bergeser ke dunia media sosial loh sekarang ini kan. Maka di sana pentingnya ngomong ya, tanya ya, kenapa kamu kok unfollow? Soalnya saya juga pernah saya pernah nggak sengaja kepencet blok salah satu orang, saya nggak kenal dia juga, nggak sengaja, nggak tahu kenapa kok dia bisa keblok dari Instagramku, dia tuh sampai komentar di YouTubeku, Dok kenapa kok saya diblok sama dokter? Nah itu saya nggak sadar loh. Nah itu contohnya pentingnya, untung dia nggak mind reading sama saya, untung dia asertif dan komunikatif karena saya nggak nyadar. Itu yang saya maksudkan. Nah itu kan nggak sengaja, apalagi yang sengaja maksud saya gitu loh, yang sengaja unfollow, yang sengaja ngeblok misalnya ya kan. Kenapa kamu nggak suka ya gitu. Nah disitulah apa ya, memang tetap butuh komunikasi gitu ya. Kalau sudah main blog gak ada komunikasi ya mulai bermain dengan pikiran sendiri ya, jadinya malah amburadul semua gitu. Bener. Ya. Dan diguyoni aja. Humor itu adalah salah satu cara penyelesaian yang matur, teman-teman. Oh matur ya malah. Justru ya. Matur. Okay. Humor itu matur. Kayak aku tadi guyoni Gideon ya, itu kan matur ya, matur. Ya netizen ini kita matur ya. Jadi jangan dikomeni guyonan aja. Jangan dikomentari, oh memang Dr. Aimee judes atau galak ya, meskipun memang kayaknya iya sih.
Bawaan orok tapi pemirsa, bukan maksud saya. Enggak kok, mana ada psikiater yang jahat itu, ya kan? Yang ada hanyalah presenter yang jahat. Nggak ada, presenter tuh tegas, mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu loh, ya kan? Dan bulian-bulian yang kritis. Tetap dia dendam ya, daripada dendam ini tetap kita lanjutkan, selesaikan saja sampai di sini ya. Kita udah bicara tentang distorsi kognitif, mind reading, stop mind reading ya. Segala sesuatunya bisa ditanyakan, segala sesuatunya bisa dikomunikasikan, segala sesuatunya ya bisa dibicarakan bersama gitu ya. Jangan bermain dengan asumsi sendiri. Nah itu pesannya ya. Dr. Aimee Nugroho SPKJ bisa Anda hubungi di National Hospital untuk Anda bisa, kok ada sesuatu yang aneh gitu ya pada diri saya ya termasuk mind reading itu tadi ya. Anda bisa konsultasi lebih lanjut ya. See you, bye. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.